Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kelana. Hari ini kami berada di kota Binjai. Binjai adalah salah satu kota yang ada di Sumatera Utara. Terletak sekitar 22 km di sebelah barat kota Medan. Kota yang memiliki luas kurang lebih 90,23 km persegi ini di sebelah barat dan utara berbatas dengan Kabupaten Langkat. Lalu di sebelah timur dan selatan berbatas dengan Kabupaten Deli Serdang. Kota ini terdiri atas 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Barat, dan Kecamatan Binjai Timur. Baru-baru ini ada kabar yang menggembirakan dari kota kecil ini. Dinas Perhubungan Kota Binjai menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian atas komitmennya atau upaya peningkatan keselamatan perlintasan sebidang. Jadi, Dinas Perhubungan Kota Binjai terus berkomitmen menjaga keselamatan pengguna jalan di perlintasan sebidang kereta api. Dan saat ini Dinas Perhubungan Kota Binjai melakukan penjagaan di 5 perlintasan sebidang, yaitu di pos Jalan TROB kawasan Taman Megawati, di Jalan Danau Tempe, di Jalan Dr. Wahidin, di Jalan Ikan Kakap, serta di Jalan Ikan Hiu Tanah Tinggi. Penjagaan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan saat kereta api melintas. Untuk itu, Dinas Perhubungan Kota Binjai menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. Nah, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen tersebut, Dinas Perhubungan Kota Binjai menerima sertifikat penghargaan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut. Ini tentu menggembirakan sekaligus membanggakan. Terkait dengan hal tersebut, ini kata Kadis Perhubungan Kota Binjai. Oke, hari ini kita sudah bersama dengan Pak Arimin, Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai. Jadi Pak, masalah ini Pak, saya dengar prestasi yang dibilang luar biasa juga, membanggakan juga ya. Masalah penghargaan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Jenderal Perkeretaapian ya kan, terkait dengan penjagaan perlintasan kereta api di Kota Binjai. Itu cuma itu Pak, coba bisa jelaskan. Ya, jadi di antara beberapa kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara, bahwa pada tahun 2025 Kota Binjai satu-satunya mendapat apresiasi dari Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perkeretaapian bahwa Dinas Perhubungan Kota Binjai dinilai berhasil dalam menjaga perlintasan kereta api. Bahwa ada beberapa perlintasan kereta api di Kota Binjai, ada yang sudah dijaga oleh petugas, dilengkapi dengan palang perlintasan. Ada juga belum berpalang tapi dijaga petugas, dan ada juga yang memang tidak berpalang dan tidak dijaga petugas. Jadi Binjai menerapkan skala prioritas, bekerja sama dengan PT Kereta Api, dengan Balai Pengelola Kereta Api Sumatera Utara yang di bawah Kementerian Perhubungan. Kami bersinergi dalam mengamankan pintu perlintasan kereta api, karena di Kota Binjai pintu perlintasan kereta api semuanya masih sebidang, dalam arti kata posisi rel kereta api sebagai jalur lintasan kereta api masih sejajar dengan jalan yang dilalui oleh kendaraan di angkutan jalan. Itu Pak Budi. Jadi Pak, selain ini, selain ada kira-kira Sebelumnya juga bahwa pada tahun 2015
25, Kota Binjai juga mendapat penghargaan dari Kementerian Perhubungan, yaitu melalui Dirjen Perhubungan Darat, prestasi namanya Piala Wahana Tata Negara. Oh ya. Ini merupakan prestasi di dalam keberhasilan menangani lalu lintas dan jalan. Nah, itu kan udah berulang Pak sering ya? Sudah. Udah langganan. Sudah, iya, Binjai sudah langganan. Nah, kemudian Bapak di sini dilantik sudah berapa? Saya dilantik 23 Oktober 2025. Berarti kurang lebih 3 bulan menjalani masuki 4 bulan. Berarti kan masih banyak Pak program lain yang pasti Bapak siapkan. Ya, tentunya dengan dipercayakan saya menduduki jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai oleh Bapak Wali Kota Binjai, Bapak Dr. Andusiasi Amir Hamzah Make, dan juga Bapak Wakil Wali Kota Binjai, Pak Cici, bahwa tentunya saya memiliki beberapa program untuk pemenahan dan juga kedepannya ingin membuat Dinas Perhubungan Kota Binjai ini lebih baik. Karena nggak bisa dipungkiri ya, Pak. Ada yang baik, ada juga yang mungkin yang harus dipilih. Iya, betul. Mungkin Bapak udah masuk sini kan ada juga tujuannya itu kan. Ya. Mungkin. Ya. Jadi dari pengamatan kami insan pers dia seperti itu. Ya. Nah, untuk memperbaiki itu termasuk juga masalah yang kondisikan itu masalah parkir ya Pak. Iya. Banyak parkir itu katanya meledak ada. Kita kan sudah pasti pemerintah Kota Binjai tidak mau itu berlarut-larut. Makanya mungkin ditempatkan orang yang bisa lah memperbaiki itu, dan mungkin Pak Harimin yang dipercaya untuk itu kan gitu. Iya. Betul kan Pak? Iya Pak. Jadi ada beberapa program yang akan kami benahi di bawah kepemimpinan saya selaku Kepala Dinas Perhubungan. Salah satunya memang penataan dan pengelolaan parkir yang lebih baik. Seperti halnya moto Kota Binjai. Dinas Perhubungan Kota Binjai, motonya maju, berbudaya, dan religius. Dengan penghargaan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka motonya bisa ditambah tuh menjadi maju, berbudaya, religius, dan berprestasi. Selanjutnya, apa itu berbudaya? Ya, antara lain para personilnya menjalankan budaya kerja dengan senyum dan penuh semangat, karena senyum itu menunjukkan keramah tamahan. Selain itu, bisa juga budaya hidup bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengutip sampah yang ada terlihat di sekitar kita. Selamat pagi. Ingat ya, kalian kalau kerja ingat kata Pak Presiden. Jangan ada muka-muka sedih. Coba.
Saya lihat dulu, ada muka sedih nggak? J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné des yeux, tu n'étais Gagal. Berani. Pemberian. pas si je t'aime. Est-ce que tu... Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Jadi satu lagi Pak yang menarik ya kan, mutu atau slogan itu termasuk itu kan berbudaya gitu ya. Budaya yang dikembangkan itu banyak ada pasti ya. Iya. Salah satu saya tadi masuk ke kantor Bapak ya kan, sambut ramah. Iya. Salah satunya itu penekanannya harus apa tuh, petugas itu harus senyum nih. Iya. Betul. Jadi mau dipaksakan mau enggak semua senyum. Ada apa Pak? Nah, gitu. Iya, iya. Ada apa Pak? Iya. Nanti bawa kepala dinas. Iya. Rupanya tidak boleh ada pegawai yang merengut katanya. Iya. Nanti setelah betul ya Pak? Iya betul Pak. Jadi Dinas Perhubungan Kota Binjai menerapkan beberapa budaya. Salah satunya itu ramah senyum. Nah, kalau di lingkungan kantor Dinas Perhubungan Kota Binjai, bahwa Dinas Perhubungan ini adalah perangkat daerah pemerintah Kota Binjai yang salah satu tugasnya adalah melayani masyarakat. Siapapun masyarakatnya, baik masyarakat yang membutuhkan informasi termasuk rekan-rekan dari insan pers atau LSM, tentunya semua kami terima dengan baik dan kami menegaskan kepada seluruh staf Dinas Perhubungan Kota Binjai agar ramah memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat, dan tentunya bagi masyarakat yang ingin bertemu kepala Dinas Perhubungan, saya boleh sepanjang memang saya berada di kantor, dan memang ketika saya sedang tidak berada di kantor mungkin akan dibuat kesepakatan perjanjian kapan bisa bertemu. Begitu Pak. Ya, betul. Lagi sekali lagi katanya nggak boleh ada pengerokok, nggak boleh ada sampah kesehatan. Iya. Nah, ini kan sesuai dengan instruksi presiden nih. Iya, iya. Gitu kan, kita harus menjaga kebersihan Iya. di mana saja kita berada, ya di Iya. rumah, Iya. di lingkungan kerja, gitu kan. Iya. Jadi nggak boleh ada yang kotor-kotor. Iya. Saya pikir apa memang setelah Bapak masuk ini diterapkan atau sebelumnya memang Dinas Perhubungan dan bersih. Iya. Atau saya ini. Iya Pak, jadi salah satu yang menjadi fokus perhatian saya ketika pertama menjadi kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai adalah budaya bersih. Budaya bersih tentunya sejak akhir Oktober 2025 ketika saya dilantik, kami membudayakan 2 hari untuk bersihkan. Hari Selasa itu adalah tugas kepala dinas untuk memimpin apel. Selesai apel kami membubarkan diri sekaligus juga untuk bersihkan. Lalu pada hari Jumat itu memang fokus untuk kebersihan, kalau istilah yang dipakai kurve. Dan memang program yang kami jalankan ini termasuk seperti puntung rokok tadi. Iya. Artinya, aja kan Pak? iya, jadi kalau saya menemukan puntung rokok, ini akan saya catat dan Akan diusut. ya ketika saya memimpin apel hari Selasa, ini akan saya buat datanya, saya buat motonya, diusut. Jadi alhamdulillah sekarang sudah timbul kesadaran di lingkungan kantor Dinas Perhubungan Kota Binjai bahwa sudah sangat jauh berkurang sampah-sampah yang berserakan termasuk puntung rokok, dan ini sejalan dengan program Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo dan juga digalakkan oleh Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai yang juga udah gotong royong, udah berapa kali Bapak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota memimpin, dan itu sejalan dengan yang telah kami laksanakan di Dinas Perhubungan Kota Binjai. Terakhir Pak. Cut dulu Pak. Kota Binjai terus berbenah dan membangun. Pasar Tapip misalnya yang biasa kumuh dan semraut ditata sehingga lebih bersih dan rapi. Penataan itu bukan saja menyangkut lapak jualan para pedagang, tapi juga area-area parkir sehingga lebih tertib dan terkendali.
Walaupun begitu, area parkir bukan hanya ada di Pasar Tapin, tapi banyak lagi di tempat-tempat lain di sepanjang wilayah Kota Binjai. Terkait dengan penataan parkir, ini kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai. Bahwa parkir ini menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, pada dasarnya parkir ini bagian dari manajemen dan rekayasa lalu lintas. Tujuannya satu, itu untuk memperlancar arus lalu lintas di sekitar lokasi parkir. Lalu yang kedua, bahwa berdasarkan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, parkir ini juga adalah retribusinya sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik dan harus disinkronkan antara kebutuhan manajemen rekayasa lalu lintas dan juga untuk memberikan pemasukan terhadap daerah, yaitu kas pemerintah Kota Binjai. Oke Pak, terakhir lah, kira-kira apalah pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan? Ya, terima kasih Pak Budi. Melalui Pak Budi nanti tentunya saya ingin menyampaikan pesan kepada khususnya kami dulu pegawai Dinas Perhubungan Kota Binjai di lingkungan pemerintah Kota Binjai dan juga seluruh masyarakat pengguna lalu lintas dan angkutan jalan. Pertama, kami berpesan bahwa dukung kami Dinas Perhubungan Kota Binjai untuk melakukan pembenahan lebih baik. Memang ini akan bertahap, tapi berdasarkan keilmuan saya latar belakang ahli transportasi darat, tentunya saya akan melakukan langkah-langkah perbaikan secara bertahap, dan insya Allah nanti kedepannya akan lebih baik. Itu harapan kita Dinas Perhubungan. Lalu yang kedua, kami juga mengharapkan masyarakat memberikan dukungan dalam bentuk tindakan. Artinya ada kegiatan beberapa pengusaha, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Binjai sangat mendukung perekonomian di Kota Binjai. Namun di sisi lain jangan sampai kegiatan seperti bongkar barang di dalam pusat kota untuk kegiatan usaha mengganggu juga kepentingan masyarakat pengguna jalan yang lain. Artinya jangan sampai kegiatan itu mengabaikan juga kelancaran arus lalu lintas sehingga mengakibatkan kemacetan ya bagi pengguna jalan yang lain. Itu Pak pesan kami. Lalu yang tentunya yang ketiga, bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh faktor pemerintah, ada juga faktor masyarakat yang kesadaran, mendukung dan juga mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Itu Pak pesan kami Pak. Oke, ada dua kira-kira? Ya, saya rasa cukup Pak. Ya. Terima kasih. Oke, demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak Harimin. Harapan kami Pak, ya kan, ya di bawah kepemimpinan Bapak ini Dinas Perhubungan Kota Binjai ini semakin majulah, Ya, kan gitu kan, berhasil menjalankan visi misinya, menunjukkan kinerja yang baik seperti yang diharapkan, kan gitu kan. Yang jelek-jelek tidak lagi dia apa namanya, diulangi atau apa gitu kan, berbenah untuk hal-hal yang bagus, seperti PAD tadi supaya meningkat terus kan gitu. Masyarakat pun supaya puas dia dengan apa yang kita kerjakan. Karena memang Bapak ditempatkan di sini sudah pasti untuk itu. Betul. Harapan kan seperti itu dia. Oke, demikianlah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak Udi. Demikianlah bincang-bincang kami dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai. Semoga bermanfaat untuk kemajuan Kota Binjai ke depan. Yang jelas, apapun yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Binjai adalah untuk mengangkat marwah dan kinerja dua pemimpin Kota Binjai, yaitu Wali Kota Dr. Andes
Haji Amin Hamzah MAP, dan Wakil Wali Kota Hasanul Jihadi Esa Esos. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.